Pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Coba sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Ya, dipimpin Mas Dani, ketua kelas. Siap berdiri. Kepada guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Ibu Guru cintai, pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa mengikuti pembelajaran setiap hari dalam keadaan sehat Walafiat. Amin. Coba Bu Guru sekarang pengen tahu, Bu Guru absen dulu ya. Apakah ada teman kalian yang sakit atau tidak masuk sekolah? Ada. Ada ya. Coba siapa yang Ibu absen, sebutkan nama-nama hewan pemakan tumbuhan. Coba pikir mulai sekarang apa saja yang hewan yang pemakan tumbuhan ya. Ya. Dipikir ya, nanti Bu absen ini. Sekarang siapa yang tidak masuk hari ini? Muhammad Dani Ar-Rafiqi. Sapi. Ya. Diana. Ulat. Ulat. Diniatul Izzah. Kambing. Kambing. Rehan. Kuda. Kuda. Rika Nuril Firdausiah. Kelinci. Nah, kelinci. Muhammad Alek. Tidak Kenapa? Sakit. Sudah. Nah. Jadi Alek itu tidak Masuk. masuk ya. Tadi mengirim surat kepada guru, katanya Alex sekarang lagi dalam keadaan Sakit. Mari kita doakan supaya teman kita Alex cepat sembuh dan diangkat segala penyakitnya. Nah, di syafaati Rasulullah sallallahu alaihi Fatihah. Anak-anakku, gimana? Keadaannya sehat ya? Ya. Sehat. Sehat. Nah, kalau sehat, kita tepuk kebiasaan anak Indonesia Hebat. hebat. Ya. Yuk dimulai dari hitungan 3. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga. Teman belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, diingat-ingat sekarang bulan apa? Agustus. Bulan
kita anak Indonesia, maka kita wajib tahu lagu-lagu kemerdekaan. Coba Bu Guru pengen tahu lagu kemerdekaan Indonesia. Ayo mulai dari hitungan 3. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia membelakan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, itu adalah lagu 17 Agustus, lagu kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita pada pagi hari ini belajar tentang buah, yaitu harmoni ekosistem, tentang rantai makanan. Bisa dilihat? Bisa. Nah, ini adalah rantai makanan. Intisar pelajaran hari ini adalah organisme hidup dalam ekosistem. Apa saja? Ada produsen, ada konsumen, dan ada pengurai. Ya, ekosistem hutan hujan dan ekosistem perairan. Jadi ada ekosistem yang hidup di darat, ada ekosistem yang hidup di laut. Kan perairan, ya? Ya. Kemarin kita belajar tentang apa? Energi. Kalau bab 1 kita belajar tentang Energi. cahaya, ya kan? Mendengar, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Itu pelajaran yang kemarin. Bab 1-nya. Sekarang bab 2 kita belajar. Hari ini kamu akan belajar yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi komponen rantai makanan berupa produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2 dan 3, juga dekomposer dalam berbagai ekosistem. Itu tujuannya yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini yaitu bagaimana cara manusia menjaga agar rantai makanan tetap seimbang. Yang kedua, ada yang ketiga, tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami diagram sederhana rantai makanan yang menggambarkan hubungan antar makhluk hidup. Antar makhluk hidup. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini, ya. Coba lihat di papan. Lihat di layar ya. Ini ada apa saja? Ada? Ayo, ada apa saja? Diberikan dulu. Nama-namanya apa saja? Apa saja? Dilihat dulu. Ada tumbuhan ya? Ya, pohon ya. Ada ular. Ada ikan. Ada
saja? Ada yang tahu? Coba kita lihat bersama-sama. Nah, ini adalah yang termasuk hewan tadi yang termasuk dalam produsen, konsumen, dan pengurai. Ya, dekomposer, pengurai. Apa saja yang termasuk produsen yang bisa membuat makanan sendiri itu adalah tumbuhan seperti rumput laut, ya, kaktus, pohon, ya kan? Itu namanya produsen. Terus ada juga konsumen. Konsumen itu artinya apa? Pemakan. Konsumen itu adalah pemakan. Apa saja yang memakan rumput atau apa saja yang memakan produsen, apa saja? Ikan. Ada ikan, biasanya itu makan Rumput. bakteri, ada bakteri di laut ya kan? Iya. Bukan bakteri, apa namanya? Rumput, kerang ya, kerang dan rumput laut ada. Jamur. Ikan ya, bukan, jamur itu adalah pengurai. Ada monyet. Ada monyet, pemakan tumbuhan. Tumbuhan. Ya, harimau, pemakannya produsen. Ada burung, ada ular, itu namanya Konsumen. Kalau pengurai itu adalah jamur, cacing, dan bakteri yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Ya. Organisme hidup dalam ekosistem produsen. Ya. Tadi apa? Kamu belum tahu kan produsen? Ya. Produsen adalah membuat makanan sendiri melalui proses yang disebut fotosintesis, ya. Sinar matahari, air, dan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan. Ada sinar matahari, ya kan? Ada air hujan. Kalau tumbuhan tidak ada hujan, hidup apa enggak? Hidup. Tumbuhan kalau tidak ada hujan, hidup apa? Tidak. Ya. Jadi pohon, rumput laut, semuanya itu membutuhkan sinar matahari, air, ya kan? Dan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan. Ada pohon apel yang bisa menghasilkan buah. Ada pohon pisang juga menghasilkan buah pisang. Ya, kan bisa membuat makanan sendiri, menghasilkan atau bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis karena ada cahaya matahari, karena ada hujan, ya kan, karena ada karbon dioksida. Paham? Jadi selain tadi ada produsen, sekarang ada konsumen. Nah, konsumen itu adalah yang memakan produsen. Ya, coba lihat. Kalau konsumen tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Ini hewan apa? Hewan Buaya. buaya. Yang ada harimau. Bisakah harimau membuat pisang? Tidak. Bisakah buaya membuat ikan? Tidak. Bisa. Bisanya apa cuma? Makan. Makan. Maka dari itu hewan yang tidak bisa membuat makanan sendiri itu dinamakan konsumen. Ada yang ditanyakan sampai sini? Nah, untuk selanjutnya selain produsen, yang pertama produsen ya. Yang kedua tadi apa?
Konsumen. Konsumen, bagus. Konsumen. Yang ketiga, Pengurai. pengurai. Pengurai tumbuhan dan hewan mati menjadi zat lebih sederhana dan mendaur ulang unsur hara ke dalam tanah. Jadi yang sudah mati itu diurai kembali oleh jamur dan cacing tanah, ya kan? Hewan yang sudah mati ada lagi cacing biasanya ya. Ya. Cacing. Nah, cacing ataupun jamur itu semuanya disebut dengan pengurai. Tahu mengurai sisa makhluk hidup yang sudah mati. Entah itu manusia, entah itu hewan. Ikan. Ya, pokoknya makhluk hidup yang mati. Jadi diuraikan lagi, menyerap lagi ke tanah menjadi subur. Mengembalikan unsur hara yang ada di tanah. Ya? Ya. Berperan sebagai tim bersih-bersih. Iya kan? Ulat, cacing itu kan apa namanya? Bukan ulat, jamur, rayap dan apa namanya tadi? Iya, cacing. Iya, cacing ya. Nah, itu bertugas sebagai bersih-bersih. Kalau hewan mati semua makan ya. Kalau di hutan hewan mati siapa yang mengubur? Jangan ya. Semua makan kera mati siapa yang mengubur? Nah, hewan yang mati itu terus dimakan oleh cacing, jadinya bersih. Kan bersih. Ya. Paham enggak? Paham. Kalau hewan maupun manusia yang sudah dipendam, dia kan manusia dipendam makan cacing, makan apa, ya kan? Di tanah dimakan rayap, iya kan? Kalau sudah dapat berapa tahun, kira-kira kalau digali ada apa enggak? Tetap butuh apa enggak? Tentunya akan habis, jadi diurai, dikembalikan lagi ke tanah, diambil sumber hara, unsur haranya. Didaur ulang lagi biar tanahnya tetap subur. Ya? Paham? Paham. Terus nah, sekarang nih, coba kita lihat apa makan apa. Ya, rantai makanan itu. Apa, siapa, dan siapa yang makan. Apa yang dimakan, siapa yang dimakan. Apa yang makan, ya. Jalur tunggal menunjukkan hubungan makan-memakan di antara organisme. Menunjukkan perpindahan materi dan energi dalam suatu ekosistem. Jadi rantai makanan yang kita bahas hari ini yaitu proses yang pertama dimakan oleh konsumen primer atau herbivora, pemakan tumbuhan. Yang konsumen ini dimakan lagi sama konsumen tingkat 2. Dimakan lagi oleh konsumen sekunder, ya kan? Coba dilihat. Yang konsumen tingkat 1 atau konsumen primer dimakan lagi sama konsumen sekunder. Karnivora atau omnivora. Karnivora itu pemakan daging, kalau omnivora pemakan tumbuhan dan daging, pemakan semuanya. Ya. Tumbuhan bisa, daging bisa. Seperti apa tadi contohnya? Harimau. Nah, bagus. Terus kita yang konsumen dimakan lagi sama Pengurai. Sama pengurai. Jadi ini adalah disebut dengan
dimakan konsumen primer, dimakan lagi konsumen sekunder, dimakan Dimakan nah, dimakan lagi atau diurai oleh yang disebut dengan dekomposer. Ya, Ya. sampai sini ada yang ditanyakan? Ada. Hah? Bu Guru anggap mengerti ya. Kalau geleng-geleng itu ada dua. Tidak ada yang ditanyakan, apa ada mengerti? Coba Bu Guru tanyakan lagi dari depan. Kalau tumbuhan seperti rumput, pohon, itu disebut apa? Produsen. Disebut apa? Produsen. Produsen. Sip. Yang kedua, kalau seperti belalang, ya, belalang, apalagi hewan di sekitar kita, ayo sebutkan. Monyet. Hah? Ikan, belalang, Seperti ulat, belalang, itu dinamakan konsumen. Ingat, Satu. Dari ulat lagi, ya, ada pemakannya ulat, ada konsumen lagi. Setelah itu dimakan lagi oleh konsumen tingkat 3. Ya. Ya. Terus setelah konsumen sekunder, yang terakhir adalah Pengurai. Ya, gini, paham gini? Hah? Ayo yang mau ditanyakan. Ekosistem hutan, ya. Ekosistem hutan adalah salah satu jenis hutan yang paling umum di Australia adalah hutan eukaliptus. Ya. Eukaliptus ini juga bisa membuat makanan sendiri. Hutan eukaliptus memiliki kanopi pohon yang terbuka. Hutan ini menopang banyak tumbuhan dan hewan yang tinggal di hutan. Ini adalah ekosistem yang ada di hutan. Nah, dari makan apa? Coba kita lihat gambarnya. Burung. Termasuk ke apa? Ada burung, ada jamur, ada koala, ada apa lagi? Pohon eukaliptus. Coba Dian ke depan dulu. Coba Dian ke depan dulu, ayo. Nah, biar tidak tegang pelajarannya. Yang lain harus tahu juga. Burung itu menempatkan tempatnya di mana? produsen, Mana? konsumen, Primer atau konsumen sekunder atau pengurai? Yang mana? Coba lihat, dipilih dulu. Burung itu makan apa? Daun-daunan, ya. Makan buah, makan yang ada di pohon, ya. Ya. Coba, berarti burung ada diurut dulu dari produsen. Produsen yang mana? Di sini, produsen yang mana? Jamur. pohon, Mana? pohon, Produsennya adalah pohon, pohon. Yang dimakan produsen kan? Yang membuat makanan produsen kan? Ya? pohon, Mana? Apa Dian? pohon, Pohon. Bagus, Dian. Berarti pohon ada di produsen. Coba Vika, coba. Ya, konsumen primer itu yang mana, Dani? Burung juga. Vika konsumen primer pilih burung. Dani konsumen primer pilih apa? Burung juga.
sekunder. Konsumen kenapa? Koala. Terus Rehan, pengurai yang mana pengurai? Ayo Rehan. Jamur. Yang mana? Jamur. Jamur. Sudah, duduk coba. Kita lihat bersama-sama. Ayo. Siapa jawabannya yang tepat? Nah. Siapa jawabannya yang tepat? Produsen adalah pohon. Konsumen primer adalah koala. Karena koala ini tidak makan daging, makan Tumbuhan. daun-daunan. Ya. Koala ini bisa dimakan oleh konsumen sekunder. Burung hantu. Burung hantu makan daging. Iya kan? Pokoknya segala yang berdaging. Terus pengurainya siapa? Kalau nanti burung hantu mati, ya, maka diuraikan oleh siapa? Jamur. Jamur. Paham? Siapa jawabannya yang benar? Saya. Jadi diingat kembali ya, kalau produsen itu adalah Pohon. Tumbuhan. organisme yang bisa dapat membuat makanan sendiri. Ya, kalau produsen itu adalah yang bisa dapat membuat makanan sendiri. Kalau konsumen primer itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Ya, pokoknya seperti apa lagi? Di sekitar kita apa lagi? Coba cari contohkan yang makan tumbuhan. Kambing dalam. Kambing. Kelinci. Monyet. Jerapah. Ya, Jerapah. berapa? Banyak ya? Ya. Yang kita pelihara setiap hari apa? Kucing. Bukan. Yang makan tumbuhan. Sapi. Ada Kambing. ada kelinci. Kelinci bisa makan tumbuhan. Sayur-sayuran mau, iya. Ya. Pokoknya segala macam tumbuhan. Terus konsumen sekunder, Burung. pemakan Daging. Pemakan daging itu apa saja? Coba pemakan daging. Harimau. Harimau. Burung. Buaya. Burung hantu. Anjing. Anjing. Iya. Anjing. Ya, Serigala. serigala. Harimau. Apa lagi? Buaya. Ya, pokoknya hewan Yang Bermakan bermakan daging. daging itu konsumen Sekunder. dan ada pengurai. Sekarang ada ekosistem air. Ya, ekosistem air. Ekosistem air contohnya adalah Great Barrier Reef, yaitu sistem terumbu karang terbesar di dunia. Terumbu karang ini menjadi tempat berlindung, tempat berkembang biak, dan sumber makanan banyak organisme. Itu adalah ekosistem yang ada di air. Biasanya itu yang makan terumbu karang, ikan-ikan kecil, ya kan? Kerang. Ayo sudah. Ada apa-apa? Ayo mulai juga. Ya. Coba yang produsen yang mana, Rehan? Rumput laut. Rumput laut atau karang? Ya, di sini ada karang, alga. Ya. Konsumen primernya yang mana?
tua. Ya, yang ini. Konsumen sekundernya yang mana? Hiu karang. Hiu karang. Jadi ikan kakak tua ini dimakan oleh hiu Karang. Ini produsen, ini konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, pengurai atau decomposition ini adalah apa? Bakteri. Coba silahkan duduk, ayo dulu. Kita lihat jawaban siapa yang paling benar. Yo. Sudah paham berarti ya? Yang produsennya adalah alga. Ya, alga. Ya, alga di karang ya, alga di laut. Ya kan? Ini kan ekosistem yang ada di laut ya. Alga, terus ikan kakak Tua. dimakan oleh ikan yang lebih kecil ya. Ikan kecil ini dimakan oleh ikan hiu. Nah, ketika ikan hiu mati, maka diurai oleh bakteri. Jadi bersih, ikannya diurai, jadi bersih, ya kan? Ya. Nah, untuk selanjutnya, kalau kalian sudah paham tentang produsen, konsumen, dan decomposer, itu bagaimana caranya Bu Guru supaya lingkungan rantai makanan tetap seimbang. Bagaimana caranya? Yang pertama harus melestarikan habitat alami dengan cara menjaga hutan. Yang kedua, menghindari perburuan dan penangkapan berlebihan. Yang nomor 3 caranya yaitu mengurangi pencemaran lingkungan, mencegah limbah, ya, limbah, pestisida dan populasi yang dapat membunuh organisme penting dalam rantai makanan. Sekarang Bu Guru kasih tugas, petunjuk pengerjaannya, perhatikan dulu. Yang pertama, perhatikan gambar rantai makanan di bawah ini. Ya. Jawab pertanyaan yang tersedia di ruang jawaban. Diskusikan dengan teman kelompokmu sebelum menulis jawaban akhir. Jadi ini tugas kelompok. Tadi dulu. Nih. Guru ada di depan. Sebutkan nama setiap makhluk hidup yang ada pada diagram. Apa saja namanya? Bagian rumput, belalang, ya, ular. Apa lagi? Apa? Elang. Apa lagi? Cacing, jamur, bakteri. Terus, manakah yang termasuk produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan decomposer? Yang mana? Produsen yang mana? Dulu. Produsennya apa dulu? Ayo, produsennya yang mana dulu? Coba lihat dulu. Ayo, lihat. Produsennya yang mana dulu? Biar gak bingung jawabannya ini kamu. Yuk, yang produsen yang mana? Produsennya adalah rumput. Terus ini ya belalang. Ini dua. Ini nih.
Iya. Apa? Pengurai. Pengurai. Bagus. Ini sudah jawaban yang nomor 2. Yang nomor 3, jelaskan peran produsen. Iya, ya sudah. Ya, kita terlalu indah. Sudah. Sudah. Coba. Perannya produsen ini apa? Membuat energi ini katanya kelompok sini. Yang nomor 4. Mengapa dekomposisi sangat penting bagi kelangsungan ekosistem? Kenapa? Menguraikan sisa-sisa makhluk hidup mati. Dapat Menguraikan menguraikan. sisa-sisa makhluk hidup mati. Yang nomor 4. Nomor 5. Apa yang terjadi jika populasi belalang berkurang? Apa yang terjadi? Jika belalang berkurang, maka kakak tidak mendapatkan makanan sehingga keseimbangan populasi menurun. Bagus. Saya ini presentasi dari kelompok cantik manis. Saya ya. Kelompok apa namanya? Sudah? Sudah. Masih semangat? Ya, kalau masih semangat, coba semangat dulu 1 kali. Tepuk semangat. Nah, Siap berdiri. Kepada guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum pulang, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin.